rekaman sudah berlangsung nih ya. Dan setiap domah atau u tidak akan sempurna kecuali dengan benar-benar ini bahasa Indonesianya begini ya, memonyongkan atau membulatkan. Nah, membulatkan mungkin lebih enak. Membulatkan ya. Tahu monyong ya, membulatkan. Ada caranya. Kedua, bibir. Ini baru satu, baru doma. Jadi kalau doma itu jangan sampai misalkan baca gini. Ada orang yang baca itu mulutnya tidak bergerak, enggan bergerak, malas bergerak. Sehingga terdengar suaranya diseret atau harokatnya tidak jelas. Contohnya, ini yang U dulu ya. Misalkan adalah wujuhui, apa itu? Wujuhui yauma idzin na'imah, misalkan gitu. Wujuhui. Harusnya kan wujuh. Aduh, spidolnya habis. Wujuhui bukan wujuhui karena bibirnya tidak bergerak, malas bergerak. Ada kan kayak gitu kan? Atau giginya agak dirapatkan sehingga domanya itu tidak sempurna terdengar dan bisa berpotensi terdengar seperti harokat yang lain. Bentar ya. Sempurnanya dua bibir itu seperti huruf waw. Pengucapan huruf waw. Itu kan yang jadi huruf waw. Jadi cara menyebutkan domah u itu adalah dengan membulatkan dua bibir, tapi bukan monyong. Bukan tapi dibulatin bibirnya Kita bilang a i u. Coba contohin. Ini harus praktek. Kalau nggak praktek kamu nggak bisa. Coba review dulu. Jangan dimonyongin tapi dibulatin depannya, tapi memang maju. Biasa aja. Nah, ya itu coba. Tapi jangan monyongin kayak apa sih itu? Kayak ikan mas koki enggak kayak gitu enggak. Lagi. Ya. Coba misalkan a'udzu. A'udzu dapat dua doma. A'udzu. Coba. Itu contoh yang lala ya. A'udzu. Oke, nah ini kayak gitu tuh. Bagus, coba lagi. Ya, dibulatkan bibirnya tapi tidak yang seperti ikan mas koki banget. Dia dibulatkan tapi tidak berlebihan banget. Dibulatkan bibirnya istilahnya. Kemudian ini baru domah. Ini masih panjang nih kata-katanya. Nanti catat tinggalnya panjang. Dan kasroh. Tak dulu satu-satu dijelasin dulu. Dan kasroh. Apa itu kasroh? I. Ya. Kasroh itu i. Kasroh i dengan, kalau di sini bahasa merendahkan rahang. Kalau di buku lain menurunkan rahang. Bisa kasih atau aja ya, merendahkan atau menurunkan rahang. Contoh i itu, jadi misalkan banyak orang misalkan bismillah, ada dua kasrah di situ kan, tapi menyebutkan kasrahnya itu tidak sempurna. Jadi bismillah, mirip gak? Bismillah. Nah, pinter. Dia jadi huruf apa? Cenderung ke huruf karena dia tidak sempurna menurunkan rahangnya atau merendahkan rahangnya. Jadi i. Coba i. Cobain, jangan bengong. Coba Rifki dulu. I. Jangan ditarik ke belakang, tapi diturunin. I.
Jangan ditarik ke belakang. I. 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 Oke, coba. I. Nggak gitu. Yang benar ayo. I. Oke, jadi bukan bibirnya yang ditarik ke belakang, tapi emang seperti orang nyengir, tapi nggak ditarik i gitu ya. Kalau itu dia namanya ditarik ke belakang, tapi ke bawah. I. Ya, coba lagi. Coba Bismillahi. Bismillah. Nih ntar kamu dapat kaidah yang ketiga. Coba Bismillah. lagi. Bismillah. Oke ya. Jadi i-nya harus terdengar seperti harus terdengar i, jangan sampai menjadi huruf cenderung menjadi huruf e. Nanti ada. Nah, yang ketiga, ini handphonenya mati dulu. Yang ketiga adalah Abah, satu lagi. Ini kaidahnya di tiga dia. Dia satu kalimat langsung, tapi Ustaz potong-potong dulu penjelasannya biar kamu paham. Dan fathah, kalau di buku Ustaz fathah duluan. Dan fathah Kecuali saja. mana kecuali? Sempurna. Jadi pertama sempurna kecuali apa? Iya, kecuali dengan benar-benar membulatkan kedua bibir. Itu baru u-nya sempurna ya. Dan fathah dengan membukanya. Ternyata fathah mulut kita terbuka, tapi juga bukanya ada batasannya ya. Terakhir adalah ini fahamilah ya, fahamilah. Ini catatan aslinya ya. Kalau bahasa Arabnya wa kullu madmumin falal yatima illa bi dhammi syafatain dhammah wa dhu nifadhi bin khifadhi lil fam. Aduh susah bener. Yatimu wal maftuhu bil fathi faham. Ribet. Artinya begini. Ya, jadi dhammah itu dengan membulatkan kedua bibir atau mengunyahkan bibir, mengunyahkan atau membulatkan kedua bibir, dan kasrah dengan merendahkan atau menurunkan rahang. Sementara fathah dengan membukanya. Jangan sampai seperti yang tadi gitu. Jadi sama. Jadi misalkan gini, dia tidak membuka mulutnya, jadi cenderung giginya itu sedikit merapat, agak mau rapat karena dia tidak menggerakkan mulutnya. Contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz contohkan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Beda ya. Jadi karena mulutnya dia tidak dibuka, ya, giginya cenderung Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian itu yang pertama terjadi suaranya jadi tidak pas. Kemudian juga kecenderungan kembali, misalkan pernah dengar orang azan? Pernah dengar orang azan? Iya pernah jawabannya, masa nggak pernah dengar orang azan? Orang azan itu pernah, kalau di Indonesia itu ada yang kayak gini. Ini contoh ya, contoh yang salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah dengar yang kayak gitu gak? Ya, dia huek karena mulutnya itu terbiasa dan tidak terbiasa salah dengan tidak terbuka banget atau tidak stabil membuka huruf fathahnya. Jadi yang Allahnya benar tuh Allahu, tapi begitu akbarnya huekbar, huekbar. Harusnya kan bisa lagi ya. Allahu a. Tapi juga a-nya itu bukan yang a mangap banget. Nah, ya seperti itu, bukan ya? Terbukanya sewajarnya ya. Yang penting dia tidak menjadi terdengar seperti harokat yang lain atau harokat yang tidak ada di bahasa Arab seperti misalkan gitu ya. Gitu kan. Bismillah, atau contohnya dia terdengar seperti kayak keteken hurufnya. Bingung? Saya contohkan. Iya, jadi hurufnya itu seperti kejepit kedengerannya ya. Kedengaran seperti kejepit, kayak ketahan, jadinya berat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Jadi dia berat banget kayaknya mulutnya. Suaranya jadi nggak enak didengarnya, nggak lepas gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabb. Dia jadinya kedengarannya berat karena dia tidak membuka mulut. Sampai sini paham belum? belum paham beneran. Coba belum paham di mana coba? Ingat kata-kata Ustaz Syarif. Apa tuh? Kalau kayak gini. Iya, udah paham Ustaz. Gimana coba? Belum paham sebelah mana? Menurunkan rahangnya. Cerita lagi. Ceritain lah. Ini bukan cerita Bapak Rifki. Ini bukan cerita. Ya, ini jadi adalah ketika dhamma, misalkan nanti ketemu huruf-huruf dhamma, posisi mulutnya, pergerakan mulutnya itu jangan enggan untuk bergerak. Harus dibulatkan sempurna. Ya, coba. Iya bagus itu. Iya bagus terus. Enggak dimanjuin, enggak dimanjuin ke atas. Jangan. Nah, iya gitu. Lagi. Nah. Terus ketika kasroh beneran i, suaranya jadi i gitu. I. Lagi coba. Kemudian ketika fathah dibuka coba. Nah, kamu akhirnya membuka mulut. Iya segitu. Iya, jangan nggak dibuka. Kalau Rifki soal kecenderungannya dia enggan untuk membuka, giginya tuh cenderung rapat dia. Jangan buka. Dibuka ya. Coba Faiz. Ya, boleh. Ya. Itu catat dulu deh. Sambil Ustaz cari contoh. Yang ini catatannya agak lumayan banyak nih. Dicatatnya sambil di ini ya, dicoba dipahamin lagi kalau masih belum paham. Nanti setelah ini catatannya adalah tentang yang tadi Ustadz udah jelasin duluan sih sebenarnya. Kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Sambil nyatat. Jangan ngeliatin ke Ustadz, sambil nyatat. Ustadz ngomong aja. Ya, kesalahan yang bisa terjadi dari tidak tepatnya kesempurnaan harokat.
Itu kan Ustaz. Yang mana? Yang kedua menurunkan apa? Rahang. 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 Tahu rahang kan? Rahang. Oh. Tahu rahang nggak? Jangan-jangan nggak tahu rahang lagi. Sini. Rahang. Ini rahang. Tahu kalau biar gampangnya apa ya? Langsung. Jangan lama-lama nyatetnya. Sudah? Kayak sudah belum? Sudah? Nah, kemarin kan kita sedang membahasnya itu kan tentang apa namanya al-jawf dan teman-temannya. Untuk al-jawf itu udah paham atau belum? Al-jawf anggukanmu mencurigakan, nak. Oke, udah paham belum al-jawf? Oke. Oke. Udah paham belum al-jawf? Itu anggukannya juga mencurigakan. Jadi al-jawf itu semua huruf hijaiyah itu pasti keluaran dari al-jawf. Jadi dia itu kemarin tulisannya coba lihat gimana. Al-jawfnya ada alif mad atau ada juga waw mad sama sama itu ya, atau ada juga ya mad. Kalau alif mad itu apa? Alif yang terletak setelah huruf apa? Pintar, huruf fathah. Nah, kalau waw mad apa? Waw yang terletak waw sakinah ya. Sakinah itu sukun. Waw sukun, sakinah. Sukun tahu sukun sakinah sukun? Apa? Mati. Waw mati lah biar kalian ini loh. Waw sakinah atau waw mati ya. Yang terletak. Ini kemarin belum ada keterangan ini kan? Biar kamu paham. Apa? Tidak ada hubungannya. Waw sakinah atau waw sukun terletak setelah huruf dhamma. Huruf berdhamma ya. Hurufnya. Kalau ya apa dong? Ya sakinah. Ini biasa yang juga kenal sakinah sukun.
dia cepat yang terletak setelah huruf kas. Oh, ini teman-temannya. Kalau alif terletak setelah huruf fathah, kalau dhammah setelah huruf waw, kalau kasrah setelah huruf ya. Jadi semua huruf hijaiyah itu pasti melewati al jauh, melalui al jauh, rongga dan tenggorokan, rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian kembali lagi ke ini karena ini kemarin lupa ditulis. Kemudian balik lagi ke lanjutan yang tadi. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi. Didikte aja. Siap, ditulis. Kesalahan yang sering terjadi saat Itu belum ditulis kan? Tulis dulu. Tulis dulu. Jadi maksudnya itu adalah secara sederhananya ketika huruf itu memiliki sifat tebal, kemudian dia terpanjangkan oleh mad, sifat madnya itu mengikuti sifat hurufnya. Contohnya misalkan huruf ko misalkan ya. Ko itu misalkan kalau panjang kan tetap ko, dia tebal, bukan jadi koa karena mendapatkan alif, bukan jadi koa ya, tapi dia tetap huruf ko. Mad fathahnya itu, mad alifnya itu menjadi tebal juga. Misalkan atau contohnya sod. So dia juga panjangnya mengikuti huruf sod. Pendengarnya tebal, bukan jadi soa, bukan. Sampai situ paham nggak maksudnya? Bilang gitu paham gitu. Jangan ngangguk doang. Ya. Ya, yang penting kamu paham gitu aja. Catatannya terserah kalian ya, kalau ngikuti boleh atau kreasi sendiri tapi paham. Ini yang kemarin ya al-jauf ya. Bukan nomor harokat kan enggak sendiri kalau harokatnya gitu. Ini al-jaufnya. Flashback dulu sebentar. Ini udah usah terangin tadi, cuman belum ada ini aja di kesalahan. Biasanya terjadi Nah, ini udah Ustaz terangkan tadi, contohnya adalah sekarang dijabarkan secara rinci. Menebalkan harokat pada huruf yang biasanya tipis. Salah tulis. Yang biasanya menebalkan harokat pada huruf yang tipis. Bukan biasanya tipis. Ini tulisan yang tadi yang itmamul harokat. Tulisan yang itmamul harokat. Terusan yang itmamul harokat. Yang tadi itmamul harokat. Mana? Itmamul harokat mana? Kenapa catatan mental? Ini kali sini maksudnya. Enggak ada ini. Ini apa nih belakangnya? Enggak ada. Sini kan. Mental kamu. Nulisnya mental. Ini terusan yang tadi nih, itmamul harokat. Ya. Menebalkan harokat pada huruf ya. Oh, yang kesalahan itu itmamul harokat.
Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Ini maksudnya berarti. Nah, ini kesalahan yang biasanya terjadi kalau tidak menyempurnakan bacaan secara menyempurnakan harokat gitu. Ini kesalahannya nih. Kesalahan yang mungkin terjadi kalau kamu tidak menyempurnakan harokat. Paham gak sampai sini? Misalkan kamu U-nya sembarangan gitu, kayak yang tadi yang saya contoh-contohin, cuman ini secara rincinya. Misalkan A jadi E, paham maksudnya? U jadi kayak A campur U gitu. Itu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi kalau kamu tidak menyempurnakan harokat. Paham nggak? Kenapa kamu terlihat bingung? Ini udah? Nih, kalau ini dihapus kamu paham. Nah, tuh. Ya. Sampai sini paham. Nih, yang tadi ini itmamul harokat. Harokat. Kesempurnaan harokat. Yang tadi tuh U dengan bulat bibir, I dengan menurunkan rahang, turun rahang, atau merendahkan. Nah, fathah dengan membuka mulut. Sampai sini paham yang tadi? Nah, sementara ini adalah kesalahan yang bisa terjadi, biasanya terjadi kalau kita tidak menyempurnakan harokat kita. Paham? Paham maksudnya? Salahannya apa aja? Menebalkan harokat pada huruf yang tipis. Hurufnya tipis, tapi karena kita tidak menyempurnakan harokatnya dengan bagus, jadinya kedengarannya tebal. Misalkan gimana ya? Jarang sih sebenarnya, tapi ini bisa terjadi. Kalau menebalkan yang tipis, biasanya kebalik. Yang seharusnya tipis jadi tebal. Misalkan contohnya kalau yang tebal jadi tipis, huruf fa itu kan tebal, fo gitu kan. Tapi dia kebalik, ini menebalkan. Sa itu kan nggak tebal, sa. Tapi dia karena sin. Ya, sin itu kan tipis kan. Dia nggak kedengaran tebal. Sa si su, enteng bacanya sa si susu. Tapi ternyata harokatnya tidak sempurna, dia meletakkannya tidak pas posisi mulutnya, sehingga kedengarannya jadi lebih tebal. Jadi fo, si, mungkin kedengaran seperti itu. Ya, itu contoh. Ya, jadi kesalahan yang bisa mungkin terjadi adalah huruf yang harusnya tipis malah jadi tebal. Atau coba Rifki baca Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim coba. Ulang yang kencang lagi dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu ada kesalahan kamu deteksi nggak di situ, Faiz? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pintar. Apa? Kesalahannya apa? Coba kamu definisikan. Maksudnya kayak gimana? Yang tadi kan kamu deteksi ada yang salah nih dari bacaannya. Kesalahannya apa? Di bagiannya. Di bagian Bismillahirrahmanirrahim. Itu di bagian mana? Bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya, itu apa? Coba dijabarkan maksudnya apa itu? Intronya kurang. Oke. Kalau secara ininya hurufnya terdengar tidak jelas. Nah, itu tinggal ngomong gitu aja. Hurufnya nggak jelas Ustaz gitu. Iya kan, bener kan? Hurufnya terdengar tidak jelas. Kemudian terdengarnya seperti diseret. Ya kan, ini bacaan bismillah tapi diseret sama dia jadi bismillahirrahmanirrahim. Di bagian situ kan? Di bagian situnya karena tidak pas dia meletakkan posisi harokat. Termasuk hurufnya juga. Coba sekarang gantian. Faiz, bismillah. Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba kamu definisikan. Iya, coba kamu ini. Sudah betul belum untuk hurufnya? Menurut kamu gimana? Menurut kamu dulu. Ntar baru Ustaz komentar. Betul. Betul. Oke. Kalau menurut Ustaz, coba kamu baca lagi. Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di situ. Oh, nanya ya? Hah? Nunnya ya? Nunnya kenapa? Itu
Kayak keseret. Jadi belum sempurna harokatnya. Kemudian ada di huruf ro-nya itu. Nanti kita belajar huruf ro belakangan ya. Huruf ro-nya itu masih ro-nya Indonesia. R. Ya kan, Bismillahirrahmanirrahim itu huruf R-nya Indonesia. Nanti belum ya. Tapi intinya gitu ya. Jika kita tidak menyempurnakan harokat bacaan kita, maka hurufnya bisa menjadi tidak jelas. Yang tebal bisa jadi yang tipis bisa jadi tebal atau sebaliknya. Yang tebal bisa jadi tipis. Yang tebal bisa jadi tipis kayak gimana? Ya seperti itu. Tadi kan udah. Tadi kan udah. Udah kan tadi kan. Jadi Udah. kayak tipis kayak kecil. Ya dibalik aja. Misalkan sod paling sering tapi justru yang seharusnya tebal tapi jadi tipis. Kebanyakan kan belum banyak yang bisa so si gitu kan. Dia bacanya ihdinas sira si-nya itu tebal. Tapi kalau orang Indonesia kebanyakan ihdinas siratal gitu ya, si. Padahal kan si sama si sama atau beda hurufnya? Beda. Ini beda huruf. Tapi kalau orang Indonesia bacanya sama atau enggak? Yang belum belajar biasa sama atau enggak? Kedengarannya sama. Padahal ini huruf yang beda. Ini tebal, ini tipis. Si. Coba bilang. Gak apa-apa gitu dulu. Yang penting udah mulai beda. Coba, Pais. Oke. Nanti disempurnakan lagi. Kemudian ini dan sebaliknya gitu lagi. Ini Ustaz disingkat aja nih, dan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti yang tipis bisa jadi tebal, yang tebal bisa jadi tipis. Kemudian, nah ini yang tadi Ustaz sebelum nih. Jadinya menipiskan harokat, kemudian ini Ustaz singkat ya, biar kamu lebih gampang aja pahaminnya. Fathahnya, fathah yang tidak jelas. Bukan, jadi kalau jadi jelas bagus dong. Ini kesalahan. Ini kesalahan. Fathahnya tidak jelas. Harusnya A. Fathah kan A kan? Menjadi. Iya benar, tapi benar. Menjadi E atau EU atau AE. Campuran A sama E nggak jelas. Iya. Gimana ya? Qala. Padahal harusnya Tapi kalau ini kan kedengarannya gitu kan. Padahal itu jadi huruf apa? Jadi A campur A. Qala. Padahal harusnya qala. Nah, itu contohnya. Ntar ada, kita tulis aja dulu. Satu lagi. Oh iya, ini juga nih. Mengalirkan suara melalui rongga hidung. Padahal yang keluar lewat rongga hidung itu apa aja kemarin hurufnya? Ayo lupa. Apa? Yang keluar lewat rongga hidung huruf apa aja kemarin? Oh, Ada 2 huruf? Bunda. Iya, huruf apa itu? Nun sama Mi. Pintar ya, cuma nun sama mim. Tapi ada juga yang bisa terjadi ketika kita tidak menyempurnakan harakatnya. Gimana? Jadi misalkan contoh huruf ain. Itu banyak yang ainnya keluarnya lewat hidung. Atau ada yang kecenderungannya misalnya Ustaz udah agak susah nyampain. Jadi dia hurufnya itu kebanyakan keluar lewat hidung. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kedengarannya seperti itu. Jadi kedengaran kan bedanya, kayak orang mau bindeng gitu, kayak orang mau pilek. Alhamdulillahirabbil. Itu lewat hidung semua itu keluarnya itu. Iya kan? Bukan berarti hidungnya kembang kempis ya. Tapi aliran udaranya keluarnya jadi lewat hidung. Itu tidak tepat.
Iya, seperti itu. Kan nggak kedengarannya bener atau salah kedengarannya? Nah, itu bisa terjadi. Keluarnya suara lewat rongga hidung. Pahamin. Ya. Jangan nanti kalau ditanya. Terus menahan suara. Ini semuanya atau enggak ya? Wah, udah mau jam 2 aja. Kita belum latihan. Disingkat aja ya. Kita belum praktek ini. Udah mau jam 2. Berlebihan dalam membuka rahang. Nah, ini nih. Ustadz singkat aja nih, berlebihan. Ini nanti kamu nyatetnya setelah Ustadz selesai aja ya. Ini juga nggak semuanya ditulis, nggak apa-apa. Menariknya, nah, atau ditarik ki, nih, atau ditarik ki. Jangan ditarik ya. Atau ditariknya. Coba kamu tadi yang pertama gimana? Yang sebelumnya? Nah, gitu kan, ke arah gitu kan. Itu berlebihan. Berlebihan ditariknya atau membulatkannya, monyonginnya berlebihan, memonyongkan. Nggak enak memonyongkan ya, membulatkan lebih enak memonyongkannya. Audu. Nah, itu berlebihan tuh gitu ya contohnya. Nah, ada juga yang tidak konsisten. Konsisten tau nggak artinya? Tidak stabil. Misalkan yang 2 harokat kadang jadi 2, kadang jadi 3, kadang jadi 2 lagi, kadang kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nggak panjangnya? Beda kan? Itu namanya tidak konsisten. Tidak konsisten untuk kadar harokat. Kok kadar harokat? Kadar mad aja. Segini aja deh. Soalnya kita mau contoh-contohan. Nah, tetap belakangan ya. Ini yang ini share. Ini nggak semuanya, tapi yang penting kalian tahu ada banyak kesalahan yang bisa terjadi. Jadi kita praktek dulu. Karena yang paling penting adalah praktek. Kalian nggak apa-apa nggak tahu gini-giniannya. Yang penting bacaannya benar gitu kan? Nah, itu yang intinya kan? Ustaz bohong ya? Hah? Bohong ya? Bohong apa? Itu katanya minum. Iya, minum ini beneran. Kenapa emang? Mungkin masa Ustaz Dede minum 3. Ustaz Dede? Hah? -3. Ustaz Dede? Ustaz Dede -3. Terus? Hubungannya apa? Ya kan mungkin juga sampai minum gitu. Gara-gara apa? Ya emang matanya rusak. Kok gara-gara apa? Ini pertanyaannya agak-agak nggak nyambung gimana sih? Gara-gara baca buku apa? Ada orang yang matanya gampang gampang rusak. Karena Ustadz punya teman, dia sering banget di depan laptop, tapi matanya nggak minus-minus. Sementara Ustadz udah jaga jarak gitu kan, udah mainnya nggak terlalu sering-seringan, tapi ya gitu. Aduh, ini harusnya sampai ini nih. Sampai huruf terakhir ya, hafal kan? Abata sampai ya. Ikuti setelah Ustadz. Aduh, UIA lagi ya, bukan AIU. Lebih enak AIU ya. Coba kita baca U. Bareng-bareng. Ustadz dulu kan baru kalian. U. Majuin bibirnya, jangan malu, tapi jangan monyong banget. U. Bareng 1 2 3 U. I. Jangan ditarik, Rifki, jangan ditarik. I. Jangan. I. Gitu ya. Tapi jangan ditarik, tapi juga jangan giginya jangan dirapetin. Enggak gitu ya. I coba.
yang benar. Nah, yang i begitu ya. A a jangan enggak ya. Bu sempurnakan bu. Sempurnakan Rifki. Bu. Nah, ya, bagus. Bi ba tu tu dulu ya. Tu. Sudah kesuai. Tu ti. Hati-hati jangan sampai nyengir. Ti. Jangan ditarik. Ti ta. Oke. Panjang ya apa ya? Abata ta tu. Ingat kalau ta ujungnya di lidahnya di mana? Nah, jangan lupa ya. Tu. Sempurnakan u. Jangan takut. Tu ti. Ti. Jangan nyengir jadinya ti. Ta. Baca sa ja dari ja aja ya biar gampang ya. Jajiju gitu. Ja dibuka mulutnya ji. Hati-hati ji. Ju. Coba sekarang gantian. Kamu dulu. Abata. A I U babi bu tati itu. Oh ya, Rifki dulu. Terus ragu ya. Kamu ragu kan? Coba lagi. A dulu. A. Terus lagi buka lagi. A. Ya. Sempurnakan U-nya. Cakep. Terus babi bu. Bu-nya kurang. Oke, ta. Buka lagi. Bukanya jangan nyengir. Ta biasa ya. Buka. Jangan dimajuin. Jangan ta. Ta biasa ta. Sempurnakan. Oke, terus ta. Terus. Oke, ja. Buka. Ya. Terus ja ha buka lagi. Ha. Jangan nyengir, buka ha. Ya. Hah? Sempet enggak? Sampai ya enggak? Terus aja dulu. Ha hu ja ha kho. Nah, kalau untuk kho dia kho itu coba kamu bilang kho dulu. Kamu bilang kho. Kho itu hurufnya kedengarannya tebal tapi dia bukan dengan memonyongkan bibir ya. Jadi ada yang kho itu dengan gini. Kho bibirnya maju ke depan dengan biar suaranya tebal. Kho gitu kan. Kho padahal bibirnya tidak bergerak. Cuman main di lidah. Kho. Dibuka juga tapi tetap. Kamu tuh PR membuka mulut. Kho. Lagi buka lagi kho. Jangan bergetar. Ya. Terus khi khu. Belum ya. Khu-nya kayak jadi ha ya. Hu. Faiz, A I U. Sabar satu-satu. Terus I-nya kurang sempurna. I. Cakep. Terus ini domanya makin lama makin gak stabil dia. Cakep. Sa. Jadi lidahnya di luar dulu, di luar gigi ya. Sa. Terus iya. Ja-nya itu di ujungnya jangan ke ain ya. Jangan ada jangan ja. Oke, jaha. Oke. Kho. Coba lihat lagi. Kayak tadi. Kita lihat ya tefaknya.
Oh. Jadi nyengir doang. Ulang lagi kayaknya. Kayaknya ya. Ya, oke. Cukup. Jadi kamu tuh kayaknya masih gitu ya. Itu karena memang yang namanya pembiasaan itu lebih sulit dihilangkan. Nah, bagusnya kalian masih belum terlalu besar ya. Tapi walaupun masih kecil, tapi udah ngaji juga kan dari kecil ya, udah tahu huruf gitu kan. Itu lumayan lama nih untuk membetulkannya. Insya Allah, tapi karena kalian masih belum terlalu besar banget, jadi cepat juga sih. Jadi kalau itu jangan kayak tadi enggak ya. Dia cuma main di lidah. Jangan ya. Itu PR-nya ya. Jadi intinya adalah kalau fathah dengan membuka kasroh gimana ceritanya Faiz? Fathah membuka kasroh gimana? Fathah adalah dengan membuka mulut. Tapi tidak tidak bergerak gimana? Tidak berlebihan. Ya. Alhamdulillah itu berlebihan. Hanya tapi ada yang seperti itu. Beneran ada. Ustaz pernah dengar gitu kan. Hayya 'alas shalah. Pernah dengar aja kayak gitu ya? Iya. Ada Ustaz dengar kayak. Jadi hayya dia terlalu membuka mulut, makanya jadinya hurufnya kayaknya tipis semua gitu kan. Atau dia nggak buka mulut jadi hayya 'alas shalah sele. Kalau kita pelan-pelan itu jadi sele. Kedengaran nggak jadi kan? Jadi sele kan? Hayya 'alas shalah. Karena dia nggak ngebuka mulutnya. Jadi kalau fathah itu kan membuka mulut tapi tidak berlebihan. Kalau dhamma dengan memonyongkan bibir, mulut atau membulatkan mulut, tapi tidak berlebihan. Semuanya tidak berlebihan ya. Jadi bukan karena ada yang seperti itu. Sementara kasrah dengan merendahkan atau menurunkan rahang nih tulang apa ya? Tulang pipi ini golongan rahang juga nih. Ini rahang. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Udah jam 2 lewat. Tanya dong, jangan enggak tanya gitu. Apa? Besok bahasannya seputar atau besok kita praktek dulu deh di awal deh biar enak praktek yang terusin ini. Hah? Enggak bukan. Maksudnya Sabtu, Bapak. Besok bener hari Ahad, bener. Biasain ngomong Ahad, jangan hari Minggu ya. Hari Ahad. Karena itu ada sejarahnya kenapa disebut Minggu. Itu enggak bagus. Itu asal muasal dari nama Paulus. Tahu Paulus? Tahu Paulus enggak? Tahu. Apa Paulus? Ikan. Paulus dari seorang Paulus. Bukan hewan. Seorang paus itu iya kalau ikan paus ada bener. Tapi di sini Paulus maksudnya. Paulus itu pendeta lah biar kamu ini. Pendeta tingginya. Dia itu dulunya awalnya Indonesia itu pakai hari Ahad. Ya, tapi masuk Belanda terus banyak ini jadinya diganti hari Ahad itu menjadi hari Minggu karena ada pendeta namanya Domingus namanya. Paulus namanya Domingus. Jadinya karena apa gitu jadinya menjadi hari Minggu. Nah, berarti kan dari Islam bukan dari Islam kan? Jadi jangan diikutin, jangan pakai hari Minggu, kalau bisa ganti hari Ahad. Ya, itu tambahan aja. Kemudian, berarti besok insya Allah kita praktek dulu sampai huruf ya, i, yu. Jadi jangan
apa ya, biar semua hurufnya kedengeran dulu. Kita nanti PR huruf soalnya ya. Terutama huruf oroknya Faiz sama fathahnya Rifki. PR kamu fathah ya. Tuh, karena dia cenderung nggak mau gerak bibirnya tuh. Malas gerak. Tar belakangan. Nah, karena kita perlu tahu huruf-hurufnya posisinya di mana aja. Ada ini sebenarnya, tapi ini adalah buku namanya Tempat Keluar Huruf Arab, Makharijul Huruf. Where do you want to go? Home? Ya manillah. Ini nah, kalau kayak gini enak. Kalau ngebayangin kan susah ya. Kok Ustaz tunjuk yang ini yang ini kan kalian nggak kelihatan kan? Kalau ada ininya paling nggak kalian bisa yang sebelah sini maksudnya. Ada juga kak yang sebelah sini. Yang ini nih kak nggak kelihatan kan? Nanti besok kita campur sama ini lah insyaallah ya. Benar nggak ada yang mau pertanyaan? 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada pertanyaan Ustaz yang nanya soalnya. Faiz. Contoh kesalahan yang bisa terjadi kalau tidak menyempurnakan harokat. Bisa terjadi kalau tidak menyempurnakan harokat. 5, 4, 3, 2, 1. Padahal ada di depan mata ya. Tinggal dibaca. Coba Rifki apa? Apa Ki? Contoh yang bisa terjadi jika tidak menyempurnakan harokat. Contoh yang bisa terjadi jika tidak menyempurnakan harokat. Mana? Tadi katanya saya bisa. Sekarang mana? Ya, ini nih. Ternyata ini semua. Ya iya emang itu semua dari tadi kemana aja. Ayo apa aja coba sebutin Faiz, jangan baca. Menambahkan huruf-huruf yang tipis Atau menipiskan huruf-huruf yang tebal. Oke, 1 gantian. Ya itu kesalahan yang bisa terjadi. Apa? Baca sekali lihat langsung lihat sono. Dah. Coba tanya 5, 4, 3, 2, 1 apa? Kesalahan ya Ya emang itu. Ya apa kesalahannya apa? Bukan baca yang ini, bukan. Apa ada contoh salahnya? ya fathah yang tidak jelas. Fathah yang tidak jelas. Oke, boleh dah Ustaz anggap benar. Fathah yang tidak jelas. Fathahnya jadi gimana? Kayak sambung huruf. Nah, ya boleh. Jadi mirip huruf E gitu ya. Gitu aja yang gampang aja. A-nya jadi E gitu kan. Faiz, apalagi? Tidak konsisten untuk kadar matnya. Kadar matnya. Contohnya gimana? Hah? Contohin. Gimana kadar konsisten mat? Gimana maksudnya? Ih, tadi kan udah dicontohin. Gampang kok. Konsisten kadar mat enggak panjang. Berarti panjang pendeknya enggak sama gimana? Contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berarti yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Ya, padahal harusnya 2 harokat dua-duanya kan? Iya enggak? Iya. Iyanya kamu iya doang, tapi kayaknya belum paham. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Padahal 2 harokat yang Bismillah sama Hirrahman itu kan 2 harokat. Tapi yang pertama ternyata lebih tinggi. Nah, lebih panjang kan? Padahal harusnya sama. Paham nggak sudah? Aish. Beneran belum paham ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, lanya kan 2 harokat. Rahman, Rahman 2 harokat kan. Harusnya kan sama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama waktunya sama. Paham nggak sampai sini? Harusnya. Tapi ternyata dia bacanya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Paham maksudnya sekarang? Maksudnya belum. Yang seharusnya nih, ini seharusnya. Jadi harusnya sama, waktunya harus sama. Kadarnya, kadar panjangnya harusnya sama kan? Ya, kadar panjangnya harus sama. Harusnya sama-sama 2 harokat kan? Nah, Tapi ternyata dia nggak konsisten. jadi yang pertama panjang, sisanya kayak lebih pendek. Nah, gitu maksudnya. Oke. Ki, apa lagi? Berlebihan dalam membuka. Contohnya, Boleh? membuka gimana membuka? Membuka gimana? Membuka gimana membuka rahang? Tidak. Gimana? Lagi kurang berlebihan. Nah, kayak gitu ya, jangan berlebihan. Alhamdulillah, tuh berlebihan. Nah, itu contohnya. Harusnya kan nggak A banget kan? Itu melahirkan Mengalirkan itu kan N sama G. melahirkan. Masa mengakhirkan? Mengalirkan. Mengaco, apalagi Pais yang terakhir di situ. Melahirkan suara melalui rumah itu. Contohnya. Iya kayak gitulah. Yang penting kamu paham ya. Walaupun waktu itu nggak ada huruf Arabnya sama sekali kan. Tapi maksudnya keluar lewat hidung ya. Oke baik, insyaallah cukup. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Ya Kia, pahamin. Besok saya tanya lagi. Ya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.